Emosi. Adanya emosi menyebabkan seseorang merasa senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan sebagainya. Sementara motivasi menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dan bertahan dalam melakukannya. Emosi dan motivasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Menurut Sri Rukmini, motivasi merupakan keadaan atau kondisi pribadi pada siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan siswa tersebut. Motivasi pada dasarnya merupakan motor penggerak dan pemberi arah serta tujuan yang hendak dicapai. Namun, konsep dasar dan pengertian motivasi yang juga penting adalah memberi ketahanan untuk berjalan pada tujuan yang akan dicapai sampai benar-benar tercapai. Adanya motivasi yang tinggi pada seseorang siswa untuk belajar dapat dilihat dari ketekunannya serta tidak mudah putus asa untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan meskipun dihadang berbagai kesulitan. Menurut McDonald dan Umar Hamalik tahun 2003, motivasi is an energy change aroused with the person characterized by affective arousal and anticipatory good reaction. Pengertian tersebut apabila diterjemahkan secara bebas berarti motivasi merupakan sebuah bentuk perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya energi yang muncul serta munculnya suasana dan perasaan tersebut yang mendorong untuk melakukan reaksi-reaksi dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Definisi emosi melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh. Kedua, proses kognitif, interpretasi peristiwa. Ketiga, pengaruh budaya, ekspresi emosi. Afek adalah perasaan yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran. Afek biasanya disertai reaksi jasmania, yaitu peredaran darah
denyut jantung dan pernapasan bisa cepat atau menjadi lemah. Contoh, seorang yang sedang marah mengambil, melempar, dan membanting benda dari sekitarnya, sehingga mukanya merah, disertai mukanya merah, tekanan darah meningkat, dan gemetar. Itu terjadi gangguan emosi dan afek. Emosi adalah manifestasi perasaan atau efek luar dari disertai banyak komponen fisiologi yang biasa berlangsung lama. Itu menurut Maramis. Sebagai contoh, ketakutan, kecemasan, depresi, dan kegembiraan. Emosi, perasaan, gangguan emosi, dan afek. Kepribadian. Sumber emosi, kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contoh, beberapa orang yang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan orang lain yang mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi yang apapun, intinya beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens atau memiliki intensitas afek yang berbeda individu dalam kekuatan di mana individu itu mengalami emosi yang meninggi. Hati dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Cuaca menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Sedikit pengaruhnya terhadap suasana hati. Seorang ahli menyimpulkan berlawanan dengan pandangan kultur yang ada. Data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada hari yang cerah atau yang sebaliknya. Stres, sebuah penelitian menghasilkan pernyataan adanya peristiwa yang terus-menerus yang menimbulkan stres. Tingkat rendah menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring berjalan waktu semakin meningkat. Aktivitas sosial, orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial yang sebaliknya. Interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang baik. Jenis aktivitas sosial yang berpengaruh, penelitian mengungkapkan bahwa
aktivitas sosial yang bersifat fisik, informasi atau epikurein lebih diasosiasikan secara kuat dengan meningkatkan suasana hati yang positif dibandingkan dengan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus-menerus. Tidur mempengaruhi suasana hati para sarjana dan pekerja dewasa yang memperoleh tidur tidak cukup melapor adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan dan ketidakramahan. Satu dari alasan mengapa tidur tidak lebih sedikit atau kualitasnya tidur yang tidak lebih buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk. Karena hal tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengontrol emosi. Olahraga, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga mampu meningkatkan suasana hati menjadi positif. Usia penelitian atau orang-orang yang berusia 18 hingga 94 mengungkapkan bahwa emosi negatif tampak semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Gender dalam perbandingan antar gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi secara lebih intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering, kecuali kemarahan tidak seperti pria yang wanita juga mendapat lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi dan membantu membaca petunjuk nonverbal paralinguistik secara lebih baik. Ya, sudah di screenshot Iya, karena Ibu. Ibu nggak boleh terlalu lama. Iya, baik Ibu. Untuk share screen-nya apakah bisa ditutup terlebih dahulu, Ibu? Iya. Baik, untuk kelas B terlebih dahulu harus raise hand dan on cam.
Baik, untuk slide pertama. Sudah? Sebentar, Ibu. Diulang ya untuk slide yang pertama. Slide kedua. Silahkan. Silakan kelas RKI untuk on-cam dan raise hand terlebih dahulu. Baik, saya mulai slide 1. Sudah, Ibu. Terima kasih. Sudah di screenshot semua? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ibu.